Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen curhat lagi ke kalian tentang iPhone 8 gue teman-temannya. Jadi sebenarnya iPhone 10 ya, bulan lalu tuh gue dapat informasi bahwa udah masuk ke dalam produk usang dari Apple. Jadi Apple sudah menetapkan sendiri untuk iPhone 10 itu udah menjadi produk jadul mereka. Nah, apa kabarnya dengan iPhone 8 ini teman-temannya yang rilis lebih dulu dibandingkan dengan iPhone 10. Otomatis untuk iPhone 8 ini juga udah termasuk dari iPhone jadul teman-temannya. Nah, jadi di sini sebenarnya gue tuh pengen sharing ke kalian kalau untuk iPhone 8 ini yang udah gue pakai 2 bulanan lebih itu ternyata untuk manfaat dan fungsinya itu masih sangat mendukung kinerja gua sehari-hari guys ya. Oke guys, jadi di sini gua akan ngajakin ke kalian langsung untuk cek bareng-bareng. Gua udah buka Safari teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iPhone 8 sendiri ini besaran layarnya 4,7 inci yang menurut gua secara pribadi ini tuh adalah ukuran ideal gua yang sangat gua suka teman-temannya. Nah, selain ukuran yang seperti ini yang gua suka itu juga adalah varian iPhone 11 Pro di mana kalau untuk besarannya itu sekitar 5,8 inci. Nah, tapi sebenarnya ada satu iPhone yang menurut gue secara pribadi cocok untuk gue banget, yaitu iPhone 12 mini ataupun iPhone 13 mini teman-temannya, dimana kalau untuk range besaran layarnya itu di angka 5,4 inci yang menurut gue secara pribadi itu adalah ukuran yang sangat gue impikan teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, untuk iPhone 8 gue ini termasuk kategori iPhone yang sangat gue suka karena untuk pengoperasian sehari-harinya itu enak banget, bisa dioperasikan dengan satu jari, ngechat dengan satu jari juga bisa. Teks WhatsApp, iMessage dan lain-lain juga bisa diketik dengan satu jari guys ya. Tapi kalau misalkan jari kita gede, ya kadang-kadang memang rawan typo. Tapi bagi gue secara pribadi itu bukan sebuah permasalahan teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke kamera 12 megapiksel. Di sini kalau misalkan kita cek di bagian kamera 12 megapiksel teman-temannya, kalau untuk videonya tuh bisa nge-record di 4K 60 frame per second. Yang menurut gue memang kalau untuk zaman sekarang itu sebenarnya untuk iPhone 8 gue ini masih bagus banget teman-temannya. Jadi for your information, iPhone 8 gue ini sehari-hari itu gue pakai untuk mendukung kinerja gue untuk kantoran, untuk gue pakai di kantor teman-temannya. Jadi kalau gue ngechat dengan klien itu biasanya menggunakan iPhone 8 gue ini. Kadang-kadang gue WhatsApp call dengan klien gue, jadi kita sering ngobrol di iPhone 8 ini, dimana suaranya juga jernih, tidak ada permasalahan sama sekali, dan so far enak banget. Gue nggak ada ngerasa pekerjaan gua itu terganggu sejak gua menggunakan iPhone 8 ini teman-temannya, dimana sebelumnya kan gua pakai iPhone 13 gua, jadi sekarang kebanyakan nganggur karena ternyata untuk kegiatan gua sehari-hari itu bisa di-provide semua dengan iPhone 8 ini teman-temannya. Nah, kemudian di sini gua mau lanjut lagi kalau untuk selfie kameranya itu 7 megapiksel. Jadi kebetulan karena gua itu jarang banget selfie, jadi kalau untuk iPhone 8 ini jarang sih gua pakai untuk kamera depannya. Jadi buat kalian yang cewek-cewek mungkin teman-temannya yang suka selfie, gue rasa kalau untuk iPhone 8 ini sebenarnya kalau di siang hari itu masih oke-oke aja untuk foto-foto selfie. Tapi kalau udah di malam hari noise-nya udah berasa banget, dan gue rasa memang udah nggak cocok lagi buat kalian yang suka selfie-selfie menggunakan kamera di depan teman-temannya. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke chipset ya. Jadi kalau untuk chipset sendiri di sini masih menggunakan Apple A11 Bionic dengan RAM 2GB. RAM 2GB kalau untuk zaman sekarang itu menurut gue secara pribadi itu udah kecil banget teman-temannya. Tapi gue harus jujur ke kalian, kalau untuk pengoperasian sehari-hari, semua aplikasi yang ada di iPhone 8 ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk game-game seperti Mobile Legends, PUBG, Clash of Clans, Crossy Road, dan Squad Busters itu masih lancar-lancar aja. Tapi di sini gue juga harus bilang ke kalian teman-temannya, kalau misalkan iPhone 8 itu hanya dipersenjatai oleh baterai 1821 mAh yang menurut gue memang kalau untuk main game itu nggak cocok lagi. That's why kalau untuk iPhone 8 ini gue peruntukan untuk kerja sehari-hari, untuk menunjang kinerja gue, untuk menunjang pekerjaan gue di kantor teman-temannya. Nah, kalau misalkan di saat malam hari gue kadang-kadang menggunakan iPhone 8 ini untuk scrolling di Facebook, scrolling di IG dan lain-lain teman-temannya. Nah, yang paling gue suka sebenarnya dari iPhone 8 ini itu adalah fleksibilitas dia, dan juga untuk penggunaan sehari-hari itu dia simple, nggak berat, terus kemudian dia nggak gede, ringan seperti ini, gampang dibawa kemana-mana, dan juga untuk performanya ternyata masih cukup standar di tahun 2024 ini teman-temannya. Standar di sini menurut gua dalam artian itu masih menunjang pekerjaan gua sehari-hari. Dan kalian harus tahu, iPhone ini nggak gua pakai buat gaming keras, nggak gua pakai buat ngedit Canva terus, nggak, walaupun masih bisa banget dipakai buat ngedit Canva. Nah, yang paling sering gua lakukan di iPhone ini tuh adalah
untuk WhatsApp, kemudian gue sering pakai buat buka Instagram dan juga buat threads teman-temannya. Di sini gue kadang-kadang suka bikin threads. Kalian bisa lihat sendiri di sini gue bikin threads teman-temannya. Gue buka dulu untuk threads gue di sini. Nah, di sini gue suka bikin thread di sini teman-temannya. Jadi enak banget kadang-kadang teman-temannya kalau misalkan menggunakan iPhone 8 ini untuk pekerjaan gue sehari-hari. Nah, selain itu yang paling gue suka dari iPhone 8 ini dia masih menggunakan yang namanya Touch ID yang menurut gue ini lebih efektif dibanding menggunakan Face ID. Entah kenapa kadang-kadang Face ID tuh gue ngerasa kayak suka error ya, dia kadang-kadang suka nggak bisa menggunakan Face ID, jadi kalian harus menggunakan passcode. Sedangkan kalau ini tuh dia lebih fleksibel, langsung kebuka aja dan memang responsif banget ya, nggak ada yang namanya sedikit lambat, nggak, bukannya kalian langsung touch seperti ini, itu sepermili detik itu dia langsung kebuka. Dan gua itu adalah pecinta yang namanya Touch ID guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi baterai. Baterai itu di iPhone 8 ini sendiri itu di angka 1821 mAh. Untuk pemakaian gua sehari-hari, gua nggak bisa bilang baterainya istimewa karena bagi gua itu jelek ya baterainya teman-temannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk pemakaian baterai di iPhone gua hari ini tuh di angka sekitar 4 jaman teman-temannya, dan pemakaian gue tuh paling banyak di WhatsApp karena memang gue pakai buat kerjaan. Nah, selama 10 hari last 10 days di sini kalian bisa lihat sendiri rata-rata hampir 4 jam. Jujur teman-temannya, gue tuh kerja dari jam 9.30 pagi sampai jam 4.30 guys. Jadi kalau pas gue kerja itu baterai masih di angka 98 atau 97. Pas pulang kerja baterai sisa di angka 35% teman-temannya, seperti ini juga. Ini tadi sempat gua cas bentar doang, jadi masih naik di angka 41%. Jadi so far sehari-hari ini cuma gua pakai buat WhatsApp, buat Instagram, buat bikin threads, buat bikin konten sederhana yang menurut gua secara pribadi masih oke banget dan gua masih sangat nyaman dan betah. Kalau kalian nanya ke gue ini bakal gue jual atau enggak, gue akhirnya bisa pastikan ke kalian ini enggak bakal gue jual lagi karena gue bakal pakai. Dan juga untuk iPhone 8 gue ini storage-nya itu ada di angka 256GB. Buat dengerin Spotify atau Apple Music juga bagus banget, untuk suaranya juga masih jernih. Kemudian untuk take video 4K juga masih oke-oke aja, dengan catatan kalau bisa di siang hari. Kalau untuk malam hari itu noise-nya udah berasa banget teman-temannya. Nah, dan satu hal yang sangat membantu gua di iPhone 8 ini adalah karena kan gua kerjanya di kantor tuh banyak berkutat dengan file-file yang butuh di scan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan gua tuh pengen scan, karena kan kita tuh punya aplikasi Notes di iPhone 8 teman-temannya. Jadi untuk iPhone 8 sendiri kalau misalkan kita buka di Notes teman-temannya seperti ini. Nah, kita tinggal tekan Notes-nya seperti ini. Ini ada pilihan scan dokumen, di mana ini juga sangat membantu kinerja gua sehari-hari. Jadi gua nggak butuh tuh iPhone canggih zaman sekarang, karena ini bisa gua langsung scan menggunakan iPhone 8 sini. Gua langsung klik aja seperti ini teman-temannya. Nah, ini banyak banget yang bisa di scan, kita lihat dulu. Nah, ini dia langsung scan otomatis dan kalian bisa lihat sendiri di sini, kalian bisa atur mau segimana besarnya, apa seperti ini atau seperti ini sesuai dengan keinginan kalian teman-temannya. Nah, yang bagi gue secara pribadi ini tuh adalah hal yang sangat membantu banget untuk kinerja atau pekerjaan gue sehari-hari. Jadi ini gue klik di sini, gue seperti ini, kemudian gue pencet keep scan. Nah, kemudian di sini dia akan langsung kelihatan hasil scan-nya teman-temannya. Nah, untuk hasil scan-nya ini bisa gue pindahin langsung, gue ubah ke PDF dan gue share ke klien gue atau ke bos gue teman-temannya. Jadi so far untuk iPhone 8 ini memang untuk kegiatan gue sehari-hari itu sangat mendukung. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian bahwa iPhone jadul itu bagi gue nggak jadul-jadul banget, tapi masih dapat feeling prestisnya. Itu yang pengen gue share ke kalian. Selama iPhone itu bisa menunjang pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, gue rasa nggak perlu dulu untuk sekarang gue update ke iPhone yang paling canggih, karena ternyata iPhone 8 ini tuh juga masih menunjang kinerja gua sehari-hari. Scan dokumen, mau di-share atau ekspor ke PDF gampang banget. Ini udah support wireless charging, mau pakai NFC juga bisa teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan kalian ngerasa baterainya soak, kalian tinggal pakai baterai double power. Banyak banget yang jual di luar sana. Kemudian kalau misalkan backdoornya ini udah mulai lecet rusak-rusak, kalian bisa ganti karena masih banyak banget yang jual backdoornya guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa gue tuh masih betah banget pakai iPhone jadul, dan memang untuk iPhone jadul zaman sekarang itu masih mumpuni untuk pekerjaan gue sehari-hari. Dan gue rasa buat yang nonton video ini yang masih pikir-pikir untuk pakai iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, gue rasa kalian nggak perlu takut, karena untuk update iOS-nya pun untuk iPhone 8 ini sendiri itu masih mendapatkan update iOS dari Apple teman-temannya. Nah, di sini kalau untuk update iOS sendiri, kalau di iPhone 8 ini di angka 1678, di mana ini juga masih mendapatkan update minor dari Apple. Jadi antara iOS 16 ke iOS 17 kan cuma beda satu versi doang, dan nanti iOS 18 keluar otomatis ini juga udah mulai tertinggal kan teman-temannya. Tapi jangan khawatir, Apple tuh rata-rata masih sayang banget kok dengan iOS
jadul yang mulai ditinggalkan, misalkan iOS 16, iOS 15 itu mereka masih memberikan update teman-temannya. Jadi semoga yang lagi pengen nyari iPhone jadul untuk pekerjaan sehari-hari, gua rasa nggak ada salahnya buat yang nonton video ini mempertimbangkan dengan matang ya iPhone apa yang ingin kalian beli. Tapi kalau kalian nanya ke gua, iPhone 8 masih oke nggak? Masih banget. Dan kalau gua boleh rekomendasi ke kalian, kalian boleh beli iPhone XR sih kalau untuk zaman sekarang untuk menunjang segala macam kegiatan kalian, karena untuk baterainya lebih kencang, chipsetnya lebih oke, dan juga untuk pilihan warnanya masih banyak teman-temannya. Kalau bisa beli yang resmi teman-temannya, second resmi kalau bisa. Nah, sekian sih video gua kali ini teman-temannya. Semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran bahwa gua tuh masih betah banget pakai iPhone jadul. Kenapa? Gua udah kasih ke kalian alasannya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.